Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gapai yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Gapai, Gawai PAI. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi fikih kelas 11 program keagamaan, yaitu tentang kepemilikan dalam Islam. Nah, apa itu nanti kepemilikan dalam Islam? Sebelumnya di sini nanti kami sampaikan bahwa yang kita akan pelajari adalah termasuk dalam kompetensi dasar 3.1, yaitu mengevaluasi konsep kepemilikan, Ihyaul Mawad dan akad dalam Islam. Apa itu kepemilikan dalam Islam? Tetap bersama kami di Gapai. Nah, di sini sebelum ke materi pembahasan kepemilikan Islam, kita akan mengulas sedikit bahwa Islam itu agama yang sempurna dan Islam telah mengatur dengan sedemikian indahnya. Islam mengatur tentang beribadah, bersosial, berkeluarga, dan bertransaksi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada perihal bertransaksi. Apa itu nanti bertransaksi yang akan kita bahas? Nah, di sini ada kepemilikan. Kepemilikan dalam bahasa Arab yaitu milkiyah. Yang mana nanti yang akan kita bahas ini berdasarkan dalil yang mendasari legalitas kepemilikan. Ini ada dalam firman Allah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-50 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50 ya, bahwa kepemilikan itu sangat dihargai dalam agama Islam. Jadi barang, kepemilikan benda itu sangat-sangat dihargai. Maka jika seseorang telah bekerja keras untuk memiliki sebuah barang, tentu kita harus menghormatinya. Dan apabila juga kita telah memiliki barang, tentu sudah seyogyanya kita menjaganya. Nah, kepemilikan di sini artinya yaitu hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan. Ya, tasaruf ini adalah pemanfaatan atau penggunaan. Dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Pembekuan tasaruf di sini adalah nanti untuk anak kecil atau orang gila. Ini sementara harta bendanya itu dibekukan dahulu, tidak asal bisa untuk ditasarufkan, karena nanti suatu ketika anak kecil tersebut menjadi dewasa, orang gila tersebut mungkin sembuh. Jadi dalam pemanfaatannya tentu harus lebih berhati-hati ya, dan tidak asal menggunakannya. Adapun tasaruf bagi wali anak kecil dan wakil dalam transaksi wakalah terhadap suatu barang bukan atas nama kepemilikan namun atas nama pergantian atau niyabah yang dilegalkan syariat. Wakalah di sini adalah perwakilan ya. Nanti misalnya seorang anak kecil memiliki benda, maka sementara diwakilkan kepada walinya untuk pemanfaatannya, tetapi itu tidak menjadi
hak milik mutlak dari walinya, karena itu adalah milik dari anak kecil tersebut. Nah, kepemilikan di sini ini ada dua ya. Kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan utuh dan tidak utuh. Mengapa demikian? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Kurang lebihnya nanti kepemilikan utuh itu ada al-uqud, khalafiyah, istilah ala mubah, tawalud min al-mamluk. Apa itu? Nanti kita bahas satu persatu. Kepemilikan yang tidak utuh itu nanti ada dua, kepemilikan terhadap barang dan kepemilikan terhadap manfaat dari barang tersebut. Kita mulai dari kepemilikan utuh. Kepemilikan utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya. Maka ia bebas mentasarufkan barang tersebut, baik tasaruf terhadap barang dan manfaatnya seperti menjual, mewakafkan, menghibahkan, mewasiatkan, dan dia berhak memiliki hak penuh utuh atas manfaat daripada barang tersebut dan juga kepemilikannya. Ia bisa menyewakan atau meminjamkannya. Nah, sebab-sebab kepemilikan utuh itu tadi sudah ada 4 ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama yaitu al-uqud. Al-uqud itu apa? Yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi. Di masa dahulu transaksi bisa dengan menukarkan barang dengan barang. Kemudian berkembang barang dengan uang, barang dengan jasa, atau jasa dengan barang dan sebagainya ya, macam-macam transaksi yang mana transaksi ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bisa dengan cara yang beraneka ragam dan ini nanti kedua pihak itu rela sama rela dan bisa memiliki ataupun juga tidak memiliki karena transaksi ini bisa berbentuk jual beli, perjanjian pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain-lain. Ini transaksi, terjadi transaksi sebuah peralihan atau peralihan sementara dari sebuah barang. Kemudian yang kedua adalah halafiyah atau khalafiyah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian, baik berupa pergantian orang yang dikenal dengan istilah warisan ataupun ganti rugi. Pergantian di sini adalah ganti milik yang dahulunya milik si A kemudian menjadi milik si B karena warisan. Harta tersebut diwariskan kepada ahli warisnya. Atau juga berbentuk ganti rugi. Ini misalnya seseorang telah memiliki suatu barang kemudian dipinjam atau disewa kemudian rusak. Nah, nanti orang tersebut yang meminjam atau menyewanya bisa mengganti, ganti rugi, kewajiban ganti rugi atas barang yang dibebankan kepada seseorang yang merusak barang orang lain. Maka dengan ini hak milik tentu berganti. Dari yang dahulunya milik seseorang, kemudian diberikan kepada seseorang sebagai ganti rugi. Maka kepemilikan tersebut sudah tidak berada pada pemilik mula, tetapi kepada pemilik benda yang diganti rugi tadi. Yang selanjutnya adalah istilah ala al-mubah, bahwa segala sesuatu di dunia ini berawal dari mubah ya, boleh, kecuali ada hal yang mengharamkan atau membuat hukum yang berbeda. Awalnya itu mubah, kita itu boleh melakukan apa saja, tetapi ada batasan-batasan yang mana kebolehan tersebut tidak selamanya boleh. Kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada larangan syariat untuk memilikinya, seperti menangkap ikan di laut, mengambil air dari sumber mata air, atau berburu hewan. Ini boleh dilakukan selama. Nah, ini boleh ya dilakukan, kita sebagai warga negara tentu boleh untuk mengambil manfaat dari sumber kekayaan alam yang ada di
negara kita, tetapi juga kebolehan tersebut tetap ada batasnya karena sumber daya alam itu dikuasai oleh negara. Maka kebolehan di sini ada batasnya. Di sini titik poinnya adalah kita bisa menangkap ikan. Ikan di laut itu memang disediakan untuk manusia. Tetapi ikan dalam laut yang mana itu melampaui dari batas wilayah itu tentu tidak boleh diambil ya. Tapi ikan dalam wilayah negara itu bisa kita ambil. Misalnya kita di sungai, di laut itu bisa mengambil ikan dengan bebas, atau air gunung, air sungai itu kita bebas untuk mengambilnya, itu tidak ada yang memiliki. Tetapi sumber mata air tertentu yang mana itu sudah dilindungi atau menjadi hak milik suatu warga, kita tidak bisa asal mengambilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tawalud min al-mamluk, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari yang dimiliki. Wah, ini segar sekali ya. Jadi misalnya seseorang itu memelihara binatang, kemudian merawat tanaman, dan akhirnya berbuah, bertelur, beranak, dan berkembang biak, katakanlah seperti itu, maka hasilnya itu tentu menjadi hak milik dari pemilik semula. Kecuali nanti ada pembahasan lain ya, misalnya nanti dalam hal perjanjian muzara'ah mukhabarah, apa itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Selanjutnya ini adalah kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan kalau tadi itu milik hak mutlak, semuanya barang dan manfaatnya bebas dipergunakan dan dimiliki oleh pemilik. Kalau di sini adalah kepemilikan tidak utuh. Suatu ketika seseorang bisa memiliki barang ataupun bisa menggunakan suatu barang, tetapi dia tidak memiliki hak mutlak seluruhnya. Kemudian kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat di sini adalah misalnya kita mengadakan pinjam meminjam atau sewa menyewa, maka kita bisa mengambil manfaat, misalnya sewa alat-alat perlengkapan bayi atau menyewa alat mendaki gunung, maka kita bisa memiliki manfaat untuk menggunakan alat tersebut, tapi kita tidak memilikinya. Maka saat pinjam meminjam, sewa menyewa tentu harus dirawat karena itu bukan milik sepenuhnya milik kita, dan harus dikembalikan karena itu bukan barang utuh milik kita. Kemudian ada wakaf. Wakaf di sini adalah pemberian yang bisa diambil manfaatnya. Barang wakaf tidak bisa dijual, tapi bisa dimanfaatkan. Wasiat manfaat. Wasiat manfaat di sini adalah suatu wasiat yang mewasiatkan sesuatu barang dan diambil manfaatnya, maka ini bisa digunakan. Tetapi ini tidak milik utuh ya, hanya manfaatnya saja. Kepemilikan tidak utuh adalah kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Nanti bisa kita teliti lebih jauh di sekitar kita, apa yang bisa kita lihat, kita coba untuk mendalami bahwa harta milik itu memang harus dihargai dan dijaga sebaik-baiknya. Nah, di sini setelah ada hak milik yang tidak utuh tadi ya, maka ada batasan. Kalau milik utuh itu batasannya adalah manakala barang tersebut dijual atau diberikan, maka selesai. Manfaatnya itu akan beralih, barang tersebut akan beralih. Tetapi dalam kepemilikan tidak utuh, di sini nanti ada masa selesai dari hak pemanfaatan barang atau masa tidak selesai. Bagaimana itu nanti ya? Nah, hak pemanfaatan barang dinyatakan selesai dengan 3 hal. Yang pertama, habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Ini misalnya sewa menyewa, waktu telah habis. Pinjam meminjam, perjanjian misalnya telah habis. Tetapi kalau waktu itu lebih ke sewa menyewa ya. Kalau pinjam meminjam mungkin jarang ada perjanjian waktu. Tapi kalau sewa menyewa biasanya ada waktunya. Sudah habis
waktu menyewa alat mendaki gunung misalnya, ya sudah berarti harus dikembalikan. Manakala melebihi biasanya ada perjanjian tersebut. Kemudian rusaknya barang. Nah, apabila terjadi rusak barang, ini selesai pemanfaatan barang. Mana yang akan dimanfaatkan ya? Karena barangnya rusak. Tentu dengan ketentuan tadi ya. Ada perjanjian, misalnya pinjam meminjam, barangnya rusak, tentu ada konsekuensinya tadi, ganti rugi. Begitu juga sewa menyewa. Kemudian meninggalnya pemilik barang. Nah, di sini pemanfaatan barang ini haknya telah selesai manakala pemilik barang meninggal, tetapi di sini ada penjelasannya. I'arah atau ariyah ya. Ini pinjam meminjam selesai jika pemilik barang meninggal. Ini bisa selesai ya, karena pemilik barang itu sudah meninggal, maka pinjam meminjam selesai. Tapi tidak berarti nanti barangnya tersebut langsung bisa dimiliki oleh si peminjam, karena pinjam meminjam itu ada akad. Walaupun tidak mengikat, tapi jika akadnya pinjam meminjam maka harus dikembalikan. Kalau yang memiliki barang sudah meninggal, maka di sana ada ahli waris, dikembalikan kepada ahli warisnya. Kemudian ijarah, sewa menyewa, apabila waktu telah selesai berdasarkan akad perjanjian, maka tentu harus sudah dikembalikan. Jika melebihi, mungkin biasanya ada perjanjian, mungkin denda ataupun konsekuensi lainnya yang telah disepakati. Karena ijarah, sewa menyewa ini akadnya lazim mengikat, biasanya ada ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian di sini ada wakaf atau wasiat. Pemanfaatan barang terhadap barang wakaf, misalnya tanah wakaf untuk masjid, untuk madrasah, pemanfaatannya tentu tetap berlanjut walau pemberi wakaf telah meninggal. Jika seseorang telah memberi wakaf dan kemudian dia meninggal, maka wakaf tersebut tetap bisa dimanfaatkan. Atau wasiat orang yang telah meninggal, karena wasiat tentu wasiat ini dilaksanakan setelah orang meninggal. Wasiat dilakukan setelah pemberi wasiat itu meninggal, maka setelah meninggal tentu barangnya masih bisa dimanfaatkan, bahkan justru mulai dimanfaatkan. Misalnya seseorang berwasiat nanti setelah meninggal mobilnya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat, maka barang tersebut bisa dimanfaatkan begitu pemberi wasiat tersebut meninggal. Hak pemanfaatan barang dalam transaksi wasiat baru dimulai setelah pemilik barang meninggal. Sedangkan hak pemanfaatan barang dalam hal akad wakaf tanpa batas waktu dan tidak bisa dinyatakan selesai karena pemilik barang meninggal. Ini pembahasan khusus ada dalam hal wakaf dan wasiat. Ya, itu tadi kurang lebih tentang pembahasan milkiyah atau kepemilikan. Mengapa kepemilikan ini dibahas? Tentu pasti ada hikmahnya ya. Nanti kalian bisa sampaikan di tugas, nanti akan saya kirimkan di e-learning ya. Dan untuk sahabat gapai yang lainnya yang tidak berada di lembaga pendidikan, tetap bisa menyimak karena pendidikan agama Islam ini insya Allah akan bermanfaat sepanjang hayat, walaupun tidak berada dalam bangku formal pendidikan ya, insya Allah tetap akan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak dengan setia di channel ini. Insya Allah kita sama-sama saling belajar di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Gapai, Gawai PAI. Kita belajar pendidikan agama Islam melalui gawai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.